menjelaskan, menghafal. C2 ada menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, menceritakan, dan seterusnya. Apakah mengamati itu masuk di ranah C1 dan C2, Bapak Ibu? Oke, betul. Jadi mengamati itu masuk kategori C1. Artinya mungkin dengan redaksi kalimat yang berbeda, tapi memiliki maksud yang sama, yaitu mengenali. Maka kembali lagi ke RPP-nya kelompok. Nah, kembali lagi ke kelompok ceria, berarti untuk poin nomor 2 sudah betul apa keliru, Bapak Ibu? Betul apa keliru, Bapak Ibu? Betul. Betul apa keliru, Bapak Ibu? Belum tepat. Alasannya apa, Ibu? Ini RPP-nya Bapak Ibu sudah saya tampilkan. Di poin memahami itu ada 2 kegiatan. Nah, mengamati. Sudah benar nggak masuk di memahami? Sudah apa belum? Oke, sudah. Artinya betul Bapak Ibu. Nah, ini taksonominya tadi. Nah, ini. Jadi memahami itu masuk di C1 dan C2. Kalau mengaplikasi masuknya di C3 dan C4. Kalau merefleksi masuknya di C5 dan C6. Ini yang panjenengan dan kita semua sudah familiar dengan taksonomi dulu, Bapak Ibu. Oke, masuk ya. Oke, tanpa melihat ini ulangi. Memahami itu maksudnya apa, Bapak Ibu? C1 dan C2. Mengaplikasi merefleksi. Jadi ketika jenengan mau menuliskan itu dilihat kata-nya dulu, cari kata-nya yang cocok dan masuk apa enggak, salah kamar atau tidak. Oke ya. Kalau jenengan berpedoman pakai taksonomi dulu. Tapi ini perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu. Di PM itu selain taksonomi dulu juga mengenal taksonomi Solo yang kembali sempat disinggung oleh Ibu. Taksonomi Solo itu singkatannya atau akroninya boleh misalkan kalau saya itu menggunakan kata pungre. Nah, P itu adalah prastruktural, kemudian U itu adalah unistruktural, kemudian ada multistruktural, kemudian relasional, kemudian ada apa yang satunya? Extended abstrak. Pumre, P-U-M-R-E, P itu berarti prastruktural, artinya kita belum memiliki pemahaman apapun begitu. Kondisinya seperti selembar kertas yang tidak memiliki coretan apapun, belum memiliki pemahaman apapun. Kemudian unistruktural, artinya apa? Uni itu dari kata one itu artinya satu. Pemahamannya artinya terpecah-pecah, baru satu paham. Contoh misalkan jenengan baru memahami tentang bunga, katakanlah gitu toh. Bunga itu apa yang jenengan lihat? Bunga yang modelnya seperti itu. Paham Bapak Ibu? Gambarnya seperti itu, ada bunga mawar, bunga melati, ya itu bunga. Itu pemahaman namanya unistruktural. Kemudian multi artinya banyak. Ternyata bunga itu bagiannya banyak sih. Ada mahkota, ada kelopak, ada tangkai, ada daun. Fungsinya apa? Kemudian di daun itu ada kegiatan proses fotosintesis terjadinya bagaimana? Itu artinya multi. Pemahaman jenengan banyak. Bicara tentang bunga, jenengan langsung terbesit. Bunganya, oh ada akar itu fungsinya untuk menyerap air, kemudian ada batang itu fungsinya untuk apa. Jadi sudah penuh dengan berbagai informasi Bapak Ibu. Itu namanya multistruktural. Tetapi pemahaman yang banyak itu belum terangkai. Nah, baru masuk ke relasional. Jadi pemahaman yang begitu banyak itu kan dirangkai, saling terkait satu dengan yang lain. Nah, maksudnya di relasional. Kemudian yang terakhir adalah berpikir abstrak yang dalam artinya pemahaman yang sudah dikaitkan langsung diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Itu namanya taksonomi Solo. Lalu kalau kita masukkan dalam sebuah RPP itu nanti maksudnya gimana Pak? Nah, yang pertama kalau prastruktural ini tidak masuk di kategori memahami. Tidak masuk di kategori memahami. Sebelum juga bisa mendeskripsikan ketika di asesmen awal, ketika saya mengadakan
asesmen awal melalui beberapa pertanyaan pemakai ternyata dapat disimpulkan bahwa saya belum memahami sama sekali tentang konsep iman kepada malaikat misal begitu. Nah itu artinya anak itu belum paham tentang iman kepada malaikat, itu berarti masuk kategori struktural. Kemudian setelah itu jenengan bisa memberikan pemahaman, penjelasan, guru menjelaskan, kemudian guru menyebutkan, akhirnya apa? Murid mampu memahami hanya beberapa saja, belum banyak, hanya beberapa mungkin tentang pengertian malaikat itu apa, kan begitu. Nah itu baru masuk apa? Unit struktural. Kemudian setelah memahami satu, guru menjelaskan lagi, ya kan? Akhirnya siswa mampu menyebutkan nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat, akhirnya menjadi multi struktural. Maka di unit struktural maupun multi struktural ini nanti masuknya ke ranah memahami. Lalu kalau dibuatkan dalam RPP Pak, KKO-nya seperti apa? Nah ini saya punya KKO-nya juga. Hampir sama Bapak Ibu. Nah, kalau di dalam rangka kegiatan pembelajaran, unit struktural bisa menghafal, siswa menghafal Pancasila, berarti maksudnya ke unit struktural. Kemudian kalau multi struktural, misalkan siswa mengklasifikasikan jenis-jenis makhluk hidup, semisal begitu, ini juga masuk ke multi struktural. Uni dan multi masuk ke ranah memahami. Oke, sampai sini dulu. Sebelum ke bawah, jelas kamu betul? Jelas? Oke, kalau jelas, balik lagi ke tabel. Nah, sekarang yang mengaplikasi itu artinya mengaitkan Bapak Ibu, pemahaman yang banyak ini dikait-kaitkan, ya kan? Contoh ini kalau mengaitkannya semisal dengan bisa melalui kegiatan kegiatan seperti kemarin drama, kegiatan apapun boleh. Nah ini maksudnya ke rasional. KKO-nya seperti apa? Kali lagi KKO. Nah KKO relasional itu antara lain bisa menerapkan, kemudian ada memadukan, menganalisis dan lain sebagainya. Di sini ada gunakan kata-kata ini Bapak, ataupun mungkin kata yang tidak sama persis dengan ini tetapi memiliki makna yang sama. Oke ya, berarti relasional di sini masuk ke ranah mana Bapak Ibu? Aplikasi, keren. Kemudian yang terakhir dan gak bolak-balik ada namanya extended abstract, pemahaman abstrak yang dalam artinya pemahaman yang sudah dikaitkan itu betul-betul sudah diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Masuknya di ranah apa Bapak Ibu? Merefleksi. KKO-nya apa? Nah, bisa dengan menggunakan ini murid mau berhipotesis. Nah, murid ini berhipotesis, kemudian bisa merefleksikan, kemudian bisa menyusun, menemukan, mengawali, membuktikan dan seterusnya. Gunakan kata-kata KKO ini di dalam penyusun RPP. Oke, sampai sini Bapak Ibu jelas? Jelas? Oke, jadi kalau kita analisis RPP-nya kelompok ceria, kembali lagi ke sana. Ayo kita belajar bersama. Kenapa ya? Oke, sekarang memahami berarti untuk mengamati ya. Berarti betul apa dulu? Betul. Kemudian mengaplikasi. Masing-masing kelompok diberikan tugas untuk mengamati. Masing-masing memahami. Harusnya poin nomor 3 ditaruh di mana? Di atas. Paham ya Bapak Ibu ya? Terus yang nomor 4, murid setiap kelompok mengamati dan mengidentifikasi. Nah coba mengamati dan mengidentifikasi itu masuk C berapa? C1 ya. Ini juga harusnya masih masuk ke memahami. Oke ya. Terus ke bawah lagi. Kemudian poin yang nomor 5, murid di setiap kelompok mencatat
Mencatat. Mencatat itu mencatat, coba di sini mencatat itu masuknya ke C berapa? Menulis ya. Nah, ini menuliskan mencatat. Oke ya. Berarti harusnya ditarik ke atas. Nanti redaksinya seperti apa bisa dimodifikasi lagi. Kemudian yang berikutnya, kegiatan merefleksi. Murid menyampaikan hasil pengamatan. Menyampaikan KKO-nya berarti masuk di berapa itu? Oke. Coba di sini menyampaikan, mempresentasikan. Berapa? C2 C menyimpulkan. Sudah bisa diganti dengan menyimpulkan misalkan. Ya, kalau menyimpulkan bisa berapa itu? C5 ya, di situ ada diganti kalimatnya nanti ya. Disesuaikan dengan KKO di sini. Gitu ya Bapak Ibu nih. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi kenapa Pak di plotting ada memahami, mengaplikasi, merefleksi supaya itu kan berlatih. Oh ini saya berlatih ya kalau masih taksonomi dulu atau taksonomi Solo. Oh ini prestruktural, oh ini multistruktural. Katakanlah apa aja ya. Nanti tinggal dimasukkan di cocok. Itu dia Bapak Ibu. Ya, ada yang bertanya silakan. Iya betul. Boleh, contoh misalkan merefleksi dulu ya Bapak Ibu ya. Merefleksi baru memahami baru mengaplikasi. Boleh enggak? Boleh. Contoh begini, saya punya dugaan nih bahwa dia itu enggak laki-laki tapi perempuan. Contoh misalnya, boleh enggak? Saya di awal sebelum pembelajaran dia dari enggak cowok, dia itu cewek. Nah, dia berikutnya saya itu saya masih berapa Bapak Ibu? Masih ya, berarti saya merefleksi ya. Dia menduga, kemudian saya menduga dia mencoba untuk memahami, kemudian mengaplikasi, dan pada akhirnya bisa menarik sebuah kesimpulan. Boleh tidak? Boleh ya. Saya awal dari merefleksi dulu, C5, C6 dulu. Boleh tidak? Boleh. Ataupun saya praktek dulu merancang, misal aliran listrik ya. Aku tak dari C6 dulu merancang, ternyata gagal. Nah, keguncangannya kenapa kok gagal? Akhirnya dengan mencoba lagi dimulai dari tadi karena diawali dari refleksi ya, kemudian memahami, kemudian mengaplikasikan hingga akhirnya perjuangan dengan berhasil. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak Buya? Boleh. Buya kelihatannya dari wajahnya belum ada pengalaman yang holistik. Coba diutarakan lagi. Nah, yang lingkaran itu memang bisa dibuat itu ya, bisa dibuat merefleksi awal dulu boleh ya, tetapi kalau urutan seperti ini tampilnya tadi untuk apa namanya dari tabel taksonomi. Nah kalau kita lihat di sini garisnya bahwa yang namanya mencipta dan mengevaluasi masuknya di ranah refleksi. Oke, ini tabelnya sampai di sini paham? Oke, bisa dibungkus. Matur nuwun.